Hello Blibli Friends, sekarang kita sudah bersama dengan Toyota Hilux terbaru tahun 2020. Dan mobil ini, itu patut banget kalian pertimbangkan menjadi salah satu double cabin jika kalian mencari pickup truck yang bisa banget kalian andalkan gitu ya. Sekarang dia tampangnya sudah jauh lebih keren dan seolah terinspirasi dari truk-truk keren Toyota yang dari Amerika. Tapi apa aja ubahannya dan kenapa mobil ini wajib banget kalian pertimbangkan? Karena itu, stay tune terus di video ini. Nah, Toyota Hilux, iya ini merupakan salah satu mobil yang cukup dependable dan reliable dari Toyota. Serta reputasinya itu lumayan legendaris. Karena ini merupakan salah satu mobil yang menolak untuk mati. Literally, iya. Kenapa? Karena pernah dicoba, di-abuse, disiksa, dan dipakai dengan sangat kasar. Dan dia masih terus hidup dan dia akan terus berjalan gitu ya. Itu yang pernah dicoba oleh Jeremy Clarkson di Top Gear. Dan ini merupakan iterasi terbaru dari si Toyota Hilux. Kalau kalian nonton video ini, pasti salah satu dari kalian itu lagi pengen banget mencari sebuah double cabin atau pickup truck gitu kan. Dan saat ini merupakan saat yang tepat banget bagi kalian untuk mengangkut si Hilux ini. Karena sekarang lagi ada KKB BCA X Blibli Autofest 2020. Di event KKB BCA X Blibli Autofest 2020 ini, kalian bisa banget dapat banyak promo menarik. Salah satu contohnya, bunga ringan mulai dari 2,99% aja. Plus, DP ringan mulai dari 20% aja. Dan gak hanya itu, kalian juga bisa dapat langsung ekstra diskon hingga 1,5 juta. Gokil nggak tuh? Dan gak hanya sekedar Toyota Hilux aja, ada 18 merek mobil lain yang juga turut partisipasi di acara KKB BCA X Blibli Autofest 2020. Karena itu, apapun keperluan mobil kalian, pastinya ada di sana. Dan selain itu, promo ini tuh hanya berlangsung dari 25 November hingga 2 Desember 2020. Jadi sangat limited slot. Don't miss out. So, tunggu apa lagi Blibli Friends? Bagi kalian yang tertarik untuk mengangkut Hilux ataupun mobil lainnya dan ingin partisipasi di promo KKB BCA X Blibli Autofest 2020, kalian bisa langsung cek link yang ada di bawah sini. Atau langsung ke description box di bawah karena semuanya pun ada di sana. Tinggal kalian klik aja gitu ya. Keren kan? Ingat ya guys, cuma Blibli yang bisa kasih banyak bonus untuk kamu karena kamu nomor 1. Eksteriornya terutama bagian depan terlihat mengadopsi desain DNA dari truk-truk USDM Toyota seperti Toyota Tundra maupun Toyota Tacoma yang membuatnya tampil lebih bold dan macho. Nah, Oto Joki, sekarang kita lanjut buat ngebahas eksterior dari si Toyota All New Hilux tahun 2020. Well, it's not really all new, tapi ya dia lebih inline dengan desain truk-truk Toyota dari Amerika. Jadi sekarang dia udah nggak ala-ala truk ASEAN lagi ya, dia tampil jauh lebih macho walaupun ukurannya sama aja dengan yang sebelumnya gitu. Dan di sini bempernya dia masih besi. Jadi lagi-lagi masih inline dengan classic trucks dari Toyota. Kalau kalian pakai LCG cek tabrak ini, otomatis mobil kalian yang hilang poof gitu ya. Oke. Update terbesar di belakang sini pastinya adalah bagian taillights-nya. Karena khusus untuk tipe V seperti ini, striking banget kalau malam. Dia LED barnya model Lazy Eyes gini, bener keren banget gitu. Gak akan lengkap sebuah 4x4 double cabin tanpa adanya decal 4x4 yang sangat besar di bagian bak belakang samping sini ya. Ada juga teralis di bagian sini untuk melindungi kacanya, walaupun kacanya memang belum ada rear defoggernya. Dan dia ada door handle dengan model grip type warna chrome seperti ini yang terasa cukup besar ya. Spionnya, ini pun chrome lagi-lagi, tapi again we don't mind, terutama dengan warna hitam ini cukup bagus. Ada bagian marker samping stand di bagian sebelah sini, dan spionnya sendiri udah electric adjustment dan sudah electric retract. Desain pelek dia bukan yang kekinian two-tone polish atau gimana, dia masih single tone, tapi at least dia berwarna kayak gunmetal gini, makanya terkesan tough dan macho gitu ya. Dibalut dengan ban Yokohama Geolandar AT dengan ukuran 265/65 R17. Pengereman di depan cakram, tapi di belakang masih tromol, tapi berhubung ini mobil heavy duty jadi masih cukup dimaafkan gitu. Tapi at least dia sudah dapat vehicle stability control, jadi ya udah cukup oke lah gitu. Bentuk grill sendiri ini terinspirasi dari Toyota Tacoma. Bagian ini chrome-chroman yang ada di grill ini
ini terinspirasi dari Toyota Tundra. Di bagian bawah ini sudah mengadopsi LED fog lamp. Jadi dari atas ke bawah sudah putih semua, nyalanya really nice gitu ya. Untuk yang G ke bawah, itu masih multi reflektor halogen biasa. Tapi untuk tipe V, ini sekarang udah LED by beam dengan desain yang sangat intricate dan modern seperti ini ya. Walaupun dia belum ada DRL, kalau kalian nyalain, ini masih belum ada yang nyala. Lampu senja itu strip LED yang di bagian sini. Kemudian lampu besar dan high beam itu by beam di proyektor LED di tengah sini, dan lampu sein ada di garis LED di bagian samping sini. Dan secara overall, menurut gua tampang dari si Toyota New Hilux 2020 ini seolah mendapat suntikan darah dari truk-truk Toyota yang ada di USA gitu ya. Dan itu bukanlah hal yang buruk, karena walaupun bodinya kecil, asalkan dia gagah, dia tentu masih bisa mengintimidasi orang-orang di jalanan yang ada di Indonesia. Interior walaupun didominasi dengan material hard plastik, namun secara desain ia tampil cukup mewah untuk ukuran double cabin. Dan karena ini tipe V, jok sudah kulit, dan head unitnya sudah touchscreen. Pintunya terasa cukup hefty, khas dengan budget Thailand, dan mau naiknya emang kerasa cukup tinggi gitu ya. Tapi untungnya di bawah itu ada footstep gitu yang bisa kalian injek, itu terasa cukup solid. Dan untuk naiknya ada bantuan grab handle di bagian sini, jadi terasa jauh lebih gampang. Kuncinya itu kurang lebih seperti ini. Nah, dia masih pakai Toyota flip key ya, jadi seperti ini ada tombol seperti ini gitu. Jadi memang belum keyless go. Dicolok di kolom steering seperti ini, dan kita pengen denger dulu suara mesinnya. Nah, Auto Junkies, untuk urusan dapur pacu memang mesin dari Toyota New Hilux 2020 ini masih menggunakan mesin yang serupa dengan yang pre-facelift ya, karena mesinnya sendiri cukup reliable, yaitu 2GD FTV 2400cc turbo diesel inline 4, tenaga 150 horsepower dengan torsi 400 Nm, yang di-made ke transmisi 6-speed automatic berpenggerak 4x4. Akselerasi 0-100 jatah dalam waktu kurang lebih 13,2 detik yang not impressive, tapi konsumsi BBM-nya cukup baik, ada di 1:12. Not bad. Dari build quality sebenarnya udah cukup oke, walaupun emang semuanya masih penuh dengan hard plastik. Jadi di dashboardnya sama sekali nggak ada soft touch materials. Glove box dia model yang twin, jadi ada atas dan ada bawah, sudah soft opening semua, really nice. Dan ke bagian tengah ini lubang AC desainnya gitu-gitu udah lumayan dinamis ya, jadi kayak tipis-tipis, di tengah ada jam, ada hazard. Dan bagian head unitnya ini sebenarnya udah lumayan kekinian, karena head unitnya itu mirip seperti yang kita temukan di Toyota Agya facelift yang TRD-S gitu ya. Jadi ini udah lengkap. Jadi kalau kita ke menu, dia ada iPod, ada aux, ada Bluetooth teleponi, AV off, udah bisa Bluetooth audio juga, desk gitu ya. Dan untuk ini udah ada M Toyota juga dan USB-nya. Jadi semua pun sudah lumayan oke gitu. Dan climate control pun sudah digital, lengkap dengan auto climate. Walaupun dia memang masih single zone, tapi at least dia udah ada heaternya. Jadi udah cukup oke lah. Ke kanannya di sini ada electronic transfer case yang di model puter gitu. Dan di sini pun ada 2-wheel drive high, ada 4-wheel drive high, dan ditekan lagi ada 4-wheel drive low. Ada tombol untuk matiin vehicle stability control dan ada diff lock-nya. Sisanya kanan dan kirinya pun ada 2 buah 12 volt socket yang kalian bisa pakai untuk ngecharge, untuk termos, untuk segala macam keperluan kalian camping gitu. Ini pun bisa seperti itu. Open storage di bawah sini ada 2 buah cup holder. Dan ke belakang kita masuk ke bagian transmissionnya yang masih gate type seperti ini, dan dia ada manual shift mode gitu ya. Walaupun memang dia tidak bisa diaktifkan via pedal shift, jadi dia nggak punya pedal shift, dia hanya ada bagian di transmisi sini saja. Di kanannya ada 2 buah tombol, ini seperti yang di Innova Reborn dan Fortuner, ada Eco Mode dan ada Power Mode. Ini kan yang tipe tertinggi ya, Hilux V, ini sudah kukulitan seperti ini gitu. Dan ini pun pengaturannya secara passenger dia masih manual, driver dia sudah elektrik. Setirnya udah dilapis dengan kulit. Ini modelnya yang palang 3 typical Toyota ya, seperti Fortuner, Innova, mirip-mirip semua gitu. Modelnya tuh chunky bold kayak gini. Dan ini pun pengaturan masih manual, tapi at least sudah lengkap, sudah bisa tilt dan sudah bisa teleskopik juga. Nah, tombol di setir juga udah lengkap. Jadi sebagian kiri sini ada untuk audio steering switch lengkap dengan Bluetooth teleponi dan voice command. Di bagian kanan ada untuk pengaturan MID. Iya, jadi MID itu di sini kilometer per liter gitu-gitu buat bahan bakar, ada range, dia juga ada kemiringan sudut ban. Jadi kalau kalian putar-putarin kelihatan di sini ya kayak berapa miring sudut kalian. Jadi kalian udah nggak bakal parkir dengan ban keadaan miring lagi kalau kalian lihat ini gitu. Jadi ini tuh sih rasa duduk di baris kedua dari si Toyota Hilux pickup truck tahun 2020. Gua tingginya 170 cm, ini udah posisi mengemudi gua. Di sini gua legroom tersisa kurang lebih 8 jari.
Headroom juga cukup lega, dia masih ada kurang lebih 5 jari karena kan dia nggak ada sloping-slopingnya sama sekali, dia cukup lurus gini aja gitu. Dan kalau sebenarnya kalian pengen bawa 3 orang, tetap ke bagian middle headrest di sini yang kalian bisa naikkan. Dan juga walaupun dia 4-wheel drive, kalian bisa lihat di sini, humpnya itu masih acceptable banget. Jadi dia memang lebih tinggi dari kanan kiri, tapi ini masih sangat-sangat acceptable, nggak yang benar-benar tinggi banget gitu ya. Memang akan jauh lebih nyaman kalau kita hanya berdua di belakang sini, karena kalau hanya berdua, tentunya di bagian sini kita bisa turunin armrest tengah, yang juga di sini terdapat 2 buah cup holder gitu ya. Di sini armrestnya pun tetap empuk. Jadi kalau begini kita benar-benar terasa lebih nyaman. Soal penyimpanan, ada seat back pocket di bagian belakang kursi keduanya, ada hook lagi-lagi di bagian belakang kedua kursinya ini. Jadi kayak kalian bisa gantungin belanjaan di sini. Dan juga di bagian pintu itu tetap ada tempat penyimpanan botol, sekaligus ada ruangan lagi buat di belakangnya. Ini pun airbags tentunya sudah lengkap, bahkan sampai curtain dan sampai side airbag pun sudah ada. Double cabin kan rata-rata biasa kan kayak tegak gitu kan. Ini ya ya memang agak tegak, tapi nggak yang tegak sampai menyiksa gitu. Gue masih bisa jalan pakai ini dari Jakarta ke Bandung, and I still feel fine ya, nggak masalah gitu ya. Dan tentunya apalah arti sebuah double cabin tanpa ngomongin bak bagian belakangnya ya. Karena pastinya kalian yang pengen beli pickup truck seperti ini, pengen punya at least bak yang kalian bisa pakai untuk angkut barang, off-road, dan kegiatan utility lainnya gitu. Ini kurang lebih begini, bak dari si Toyota Hilux pickup truck tahun 2020 yang varian double cabin. Karena kan dia ada juga yang varian single cabin, dan memang ukuran baknya itu berbeda. Walaupun dia double cabin, tapi at least baknya ini masih dengan ukuran yang sangat wajar banget. Iya, bukan yang terlega di kelasnya, tapi ini masih sangat capable. Panjangnya, dia sekitar 1,5 meter, lebarnya juga sekitar 1,5 meter, jadi baknya itu hampir persegi ya, dengan tinggi yang kurang lebih 0,5 meter. Jadi udah cukup oke banget. Untuk utility, untuk durability, dan untuk usefulness, Hilux ini masih sangat banget recommended. Dan tentunya, karena dia Toyota, it's incredible. Yucks. Oke. Nah, jadi gimana beli friends? Tadi kan gue udah jelasin semua tuh mengenai fitur highlight mulai dari luar, dalam, dan segala macam yang ada update di Toyota Hilux terbaru tahun 2020 ini. Keren banget kan? Pastinya kalian juga pengen dong minat si Hilux ini sebagai truk yang bisa banget kalian andalkan. Makanya kalau kalian tertarik untuk angkut si Hilux ini, sekarang tuh kesempatan yang tepat banget. Karena lagi ada KKBBC ya, X Blibli Autofest 2020. Di sana, kalian bisa dapat promo-promo yang cukup menarik. Seperti contohnya, ada bunga ringan mulai dari 2,99% aja, kemudian DP ringan mulai dari 20%, serta langsung dapat ekstra diskon hingga 1,5 juta. Jadi top banget lah gitu ya. Kalian bisa langsung cek link yang ada di bawah sini atau langsung ke bagian description box di bawah gitu. Jangan sampai ketinggalan karena promo ini hanya last dari tanggal 25 November hingga 2 Desember 2020. Jadi benar-benar limited banget gitu ya. Semua mobil kalian yang perlu kalian perlukan, ada 18 merek selain Toyota ini juga bisa kalian temukan di Blibli Autofest 2020. Cuma Blibli yang bisa kasih kamu banyak bonus karena kamu nomor 1. Thank you banget udah nonton. See you next time.